Sobat Inspirasi, bertemu lagi bersama saya Rudi Bonsa di acara yang paling ditunggu-tunggu, Inspirasi. Sobat Inspirasi, sekumpulan orang hebat yang menginspirasi. Di episode spesial kali ini, Rabu 22 Desember 2021. Ini momen spesial karena kita semuanya memperingati Hari Ibu. Tema kita hari ini adalah Kasih Ibu Sepanjang Wanita. Dan karena episode spesial, di kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio Inspirasi. Beliau adalah Ibu Insinyur Hajah Hevea Rita Gunaryanti Rahayu, Magister Sosial. Siapa yang tidak kenal Mbak Rita? Wakil. Namun untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan dulu video profile beliau. Selamat menyaksikan. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan. Tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluti sekujur tubuhku dengan apa membalas ibu, ibu. Itu tadi bait lagu dari penyanyi favorit saya Iwan Fals yang berjudul Ibu. Sugeng rawuh Mbak Ita. Nggih Mas Rudi.
Ibu Ita, Wakil Wali Kota Semarang. Tadi bersama-sama Sobat Inspirasi sudah menyaksikan sosok beliau. Kalau saya pribadi menilai ibu ini punya karakter yang kuat, namun tetap kesan keibuannya tidak lepas. Begitu mengayomi, semua menjadi teduh gitu. Amin, amin. Ayem rasane cek duwe ibu, Kota Semarang iki cek duwe ibu gitu. Iya. Karena bagaimanapun tempat mengadu, tempat bersandar itu ya tidak lain sosok seorang ibu. Sugeng rawuh Mbak Ita. Matur nuwun Mas Rudi. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukannya hari ini masih menyempatkan waktu untuk datang di studio Inspirasi. Iya. Tentu saja Sobat Inspirasi yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan Inspirasi ini rindu sekali sapaan dari Mbak Ita, terlebih di Hari Ibu ini. Monggo Mbak Ita. Assalamualaikum, sugeng siang Sobat Inspirasi. Terima kasih atas waktu dan tentu untuk perempuan-perempuan hebat di Kota Semarang, selamat Hari Ibu. Semoga menjadi perempuan-perempuan yang lebih tangguh dan lebih berdaya. Menjadi perempuan yang lebih tangguh dan lebih berdaya. Luar biasa ini pesan dari ibu kita, ibunya Kota Semarang, Mbak Ita. Dan ini memang tema kita yang kita angkat di Hari Ibu, tema spesial ini kasih ibu sepanjang wanita. Dan mungkin tidak pernah menduga, tidak pernah ada dalam bayangan Mbak Ita sampai dengan posisinya saat ini menjadi wakil wali kota. Sebenarnya kisah di balik itu perjalanannya seperti apa sih Mbak Ita? Bisa sampai menduduki sebagai wakil wali kota ini. Ya. Monggo Mbak Ita. Ya Mas Rudi dan Sobat Inspirasi. Jadi memang saya tidak menduga gitu ya, dan tidak ada gambaran sama sekali untuk menjadi wakil wali kota, karena background saya ini dari sejak jebrol lulus S1 gitu. Saya banyak di bidang yang profesional gitu ya. Jadi saya 17 tahun di perbankan, di perbankan. gitu ya, di perbankan, dan sampai karena bank-bank pada zaman Pakto 88 itu kan semua banyak yang merger, dan saya memutuskan untuk berpindah karena memang beda ya Mas, skop dengan yang dulu 1 kemudian dengan 5 gitu. Kan kalau kita pacaran aja atau udah menikah aja 2 orang aja sering berantem kan, kadang-kadang apalagi 5 gitu. Jadi lebih juga untuk penyegaran, akhirnya saya ditarik waktu itu menjadi direktur di salah BUMD di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga setelah itu kan udah 2 periode kan Mas, sudah 2 periode, saya pengen ya ke profesional gitu, karena kebetulan waktu itu di BUMD itu adalah salah satu pionir untuk masalah oil and gas gitu. Tapi terus kemudian suami saya, kan saya tinggal terus Mas gitu ya, 17 tahun di bank gitu kan, banyak pergi rapat-rapat dan sebagainya. Kemudian juga di BUMD kan sama, karena berpartner dengan perusahaan luar negeri gitu ya, dengan BUMN, sehingga banyak pergi-pergi muter-muter juga. Terus suami saya bilang, udah deh kamu ini aja kalau bisa mengabdi, selesailah, udah cukup kamu hampir 27 tahun untuk bergerak di bidang profesional, sekarang saatnya kamu istilahnya menyumbangkan pikiran ilmu kamu di Kota Semarang gitu. Terus tapi saya pikir udah ini kamu aja jadi wakil wali kota, nyalonin. Saya bingung, wakil wali kota kan gimana ya, nggak ada bayangan gitu. Dan juga yang lucu lagi, biar kamu tetap di Semarang aja, nggak usah pergi-pergi gitu. Jadi bener-bener mengemban tugas. Dicancang ning Semarang. Dicancang, tapi ternyata ya podo wae Mas. Jadi malah lebih parah. Iya. Kalau dulu kan kita kerja Senin sampai Sabtu gitu kan Mas. Apalagi kalau setelah yang era-era sekarang, kemarin-kemarin kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kan libur. Kok sekarang enggak Mas. Tapi saya happy, saya senang karena bisa apa yang menjadi cita-cita dari awal suami saya untuk mengemban, kan suami saya juga wakil rakyat ya Mas di provinsi gitu, mengemban untuk bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Pak Wali Kota, Pak Hendi, untuk mengembangkan Kota Semarang. Dan alhamdulillah sekarang ini Kota Semarang merupakan salah satu kota yang
diperhitungkanlah di Indonesia ini. Tepuk tangan untuk Kota Semarang dan berbagai penghargaan Ya, diraih oleh Kota Semarang, termasuk yang terbaru dari Bapenda ya, Ibu ya. ya Bapenda, Yang ya. untuk teknologi itu Teknologi ya, untuk ada pendapatan, hubungannya. ya. Iya. Dan semakin sibuk sebagai ternyata menjadi wakil wali kota pun juga semakin sibuk. Iya. Nah ini suami komplain nggak? Sudah kalau komplain kan lah yang dulu milih Dulu yang siapa nyaranin gitu. apa? Tapi ya, Iya. ya alhamdulillah sih suami tetap tahu lah ya gitu, karena memang dari awal sejak saya menikah itu kan memang sudah sibuk Mas Iya. itu ya, tapi dan sekarang pun karena sibuknya untuk masyarakat, Iya. untuk rakyat, kemudian untuk membantu bagaimana masyarakat ini, apalagi saat ini di saat pandemi Covid yang tentu berubah semuanya, berubah baik dari masalah ekonomi, kemudian juga masalah lainnya lah yang tentu berakibat efeknya ini sampai sekarang terasa, masih terasa lah gitu. Tapi moga-moga dengan alhamdulillah sekarang ini COVID-nya tinggal 1 di Kota Iya. Semarang, itu tentunya bisa menjadi motivasi untuk masyarakat untuk bisa lebih bangkit dan bangkit lagi. Luar biasa. Apalagi tanggal ini kan 22 Desember, tentu Desember. perempuan-perempuan akan bisa lebih semangat untuk tahun 2022 untuk lebih baik lagi. Ya, itu mengapa hari ini memang tim kreatif dari Awal Media secara khusus mengundang Mbak Ita untuk hadir sebagai narasumber di Inspirasi ini, karena memang kita butuh sosok wanita yang benar-benar bisa menginspirasi. Apalagi kita bangkit dari keterpurukan pandemi kemarin, dan saat ini kita bisa melihat ke depan lebih optimis lagi, Iya, ya, Mbak Ita. betul, iya. Dan seperti apa yang sudah disampaikan oleh banyak kalangan bahwa ada pria sukses itu selalu di belakangnya ada wanita atau di sampingnya ada wanita. Tapi khusus untuk Mbak Ita dan Mas Alwin ini sepertinya di samping pria sukses di situ juga ada wanita sukses. Dan Seperti itu saling ya? selip-selipan Mas. Selip-selipan. Jadi kayak Ya. kayak sip-sipan jaga rumah Mas. Jaga rumah. Jadi Oh, oke. saya datang, suami yang pergi, gantian, suami datang, saya yang pergi gitu. Jadi karena kan kalau di pemerintahan gitu kan kita juga kalau malam gitu kan juga ada kegiatan-kegiatan. Kemudian minggu juga ada yang mana mungkin suami saya baru pulang dari kunker, saya yang balik Oke. ke mana pergi juga aktivitas. Telisipan terus. Telisipan terus. Kalau dulu masih Covid masih lumayan, masih ketemu-ketemu kan, Work karena from home ya. iya, karena kan memang juga waktu itu di DPRD kan juga nggak ada kunker Oke. gitu. Terus tapi saya banyak aktif karena kan pada saat masa pandemi Covid ini kan masyarakat membutuhkan ya baik bantuan sosial, kemudian juga masalah banyak yang kena Covid dan sebagainya, sehingga sama-sama juga tetap sibuk sih kalau di Kota Semarang. Mbak Ita, ini tadi telisipan jadwal dengan suami tercinta. Kadang-kadang suami di rumah, Mbak Ita yang pergi. Iya. Mbak Ita yang di rumah, suami yang kunjungan Termasuk kerja. anak saya. Oh, sama. Berarti Anak saya kan dokter, Ya. jadi sekarang sudah di salah satu rumah sakit Iya. swasta di Kota Semarang. Ya sama juga Mas, dia kan shift-shiftannya juga 24 jam kan. Jadi ya udah bertiga ini, kebetulan anak saya 1 kan, ya bertiga ini udah shift-shiftan aja, jaga rumahnya gitu. melayani masyarakat sebagai wakil wali kota, tapi di rumah kok ya tetap asa-asa dewi, masak dewi gitu. Iya. Gimana cerita? Memang sengaja nggak pakai pembantu atau seperti apa gitu, Mbak? Ya pada saat, karena saya pikir anak saya ini kan juga sekolah dulu di sekolah di Magelang ya, di boarding school gitu, sehingga dia tuh udah terbiasa mandiri. Kemudian saya pun pergi, kemudian suami saya pergi gitu, dan sepertinya ya kita ini quality time-nya ini kan bagaimana kita bisa bersama-sama gitu. Kemudian saya pikir udahlah nggak usah pakai pembantu gitu ya, maksudnya nggak usah pakai asisten rumah tangga, karena
kayaknya kok bisa bertiga ini saling bersama-sama gitu. Jadi suami saya tuh orang yang hebat loh Mas, bukan promosi gitu ya. Monggo, apa ini kehebatannya tapi masih, mamanya kadang-kadang kalau saya tuh udah capek gitu, atau saya udah kemerungsung pergi gitu, ya dia pengen makan gitu, ya udah ngambil gitu, mamanya telur gitu, ya dia goreng sendiri, dadar sendiri gitu. Anak saya juga seperti itu. Jadi memang kita ini biar kita ini merasa deket gitu ya. Jadi tidak perlu harus bergantung dengan orang, dan itu menjadi satu tanggung jawab, dan alhamdulillah sampai sekarang juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Bahkan kita juga kadang-kadang bareng gitu ya, cuci-cuci piring sendiri, toh kita cuma bertiga, nggak ada anak yang kecil dan sebagainya, dan itu yang menjadi satu teamwork gitu loh Mas. Jadi mamanya kadang-kadang juga kalau pas saya nggak sempet masak, Gojek gitu ya, GoFood gitu. Ya kita sama, jadi ada yang satu nyiapin piringnya, satu nyiapin apa, terus kita makan bareng. Ini adalah salah satu quality time yang bisa menjadikan kita kompak lah, dalam arti pada saat kita ini di suatu tempat, di suatu waktu kita harus berpisah karena juga semua juga mengabdi kepada masyarakat, tapi di satu waktu kita bisa bertemu dan kita bisa saling sharing untuk diskusi-diskusi gitu. Praktis ruangan favoritnya ya meja makan. Iya betul, betul. Meja makan sama TV. Luar biasa. Ini loh Sobat Inspirasi, sosok yang begitu humble, tetap bagaimana mengutamakan quality time, sebisa mungkin tetap ada waktu untuk bersama, menjalin satu teamwork yang kompak di keluarga yang hanya bertiga, ya Mbak Ita. Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat Sobat Inspirasi yang saat ini menyaksikan bahwasanya meskipun di tengah kesibukan, kita masih tetap bisa melakukan hal-hal kecil bersama keluarga, dan itu meningkatkan satu kecintaan terhadap keluarga. Kita akan kembali lagi, masih tetap bersama Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang, di segmen berikutnya. Tentu banyak hal yang bisa kita korek dari Mbak Ita yang menginspirasi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi, karena inspirasi akan kembali. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan. Tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media.
sentuhan tangan dengan cinta dan ditorehkan melalui sajian masakan ini menjadi satu bentuk cinta dari Mbak Ita untuk suami dan anak tercinta. Bahkan hasil masakannya ini nanti akan dikirim ke rumah sakit di mana anak tercintanya bertugas. Kita masih di Inspirasi dan terima kasih sekali lagi untuk Mr. J, persewaan jas yang ada di Jalan Medowo Permai nomor 20A Semarang. Ini jas setelan jasnya yang dipakai Rudy Bonsa ini dari Mr. J yang ada di Jalan Medowo Permai nomor 20A Semarang. Silakan untuk kebutuhan Anda untuk acara-acara spesial, wisuda, untuk prewedding atau pernikahan dan sebagainya, bisa telepon di 024 673 4098 atau bisa WhatsApp di 08574 727 0930. Mr. J, persewaan jas untuk Anda. Mbak Ita, kembali masih di Inspirasi. Sosok ibu ini memang berarti putranya, asmanya siapa Mbak Ita? Saya kalau manggil kita ini nama kesayangan Juwon. Juwon itu lahirnya Jumat Pon. Oh, Juwon. Iya. Jumat Pon. Iya. Ya, oke. Karakternya apa itu kalau Jumat Pon itu, Mbak Ita? Kalau anak saya itu orangnya halus, nggak kayak saya. Kalau saya kan ngomongnya kenceng gitu ya, nggak perlu pakai mic aja udah denger ya Mas Rudi ya. Kalau anak saya tuh kayak bapaknya gitu, jadi halus, kalem gitu, jadi tekun gitu ya. Jadi ya anak yang nggak neko-neko lah gitu kalau bagi kami gitu ya, karena ya alhamdulillah mulai sekolah, mulai kuliah gitu ya, kemudian sampai sekarang kerja itu tidak merepotkan orang tua, tidak menyusahkan orang tua, itu menjadi harapan bagi kami. Nah, mewujudkan saat ini bisa menjadi seorang dokter. Nah, peran Mbak Ita sendiri sebagai seorang ibu untuk mengarahkan putra tercintanya ini seperti apa? Bisa akhirnya menjadi dokter misalnya. Apakah itu pilihan dari beliau sendiri atau? Iya, memang sih pilihan dari dia ya. Memang anak saya tuh dari dulu pengen mandiri gitu, makanya dia pengen sekolah di boarding school di Taruna Nusantara itu karena keinginan dia. Tapi sebenarnya bapaknya nggak tega gitu kan. jadi dulu mungkin Mas Rudi tadi ya udah menyampaikan bahwa 3 bulan nggak boleh ketemu, tapi dipaksa-paksa gitu. Tapi dan nyatanya dengan niat dia untuk sekolah di boarding school yang mana kita hanya ketemu hanya 6 bulan sekali gitu, paling pun kalau kita tengok kan 1 hari saja, umumnya hari Sabtu pagi sampai sore gitu, setelah itu selesai gitu, tidak bisa seperti kayak anak-anak umumnya ya SMA yang bisa pergi-pergi, yang bisa nonton, makan gitu. Tapi itu adalah pilihan dan itu ada pilihan yang pas. Kemudian sekolah dan dia pengennya di kedokteran, kita sebagai orang tua kan hanya mengamini apapun yang penting bisa bermanfaat dan bisa menyumbangkan ilmu itu kepada masyarakat. Dan sekarang alhamdulillah sejak COVID itu Mas, jadi anak saya udah mulai intensif, jadi lulus dokter, lulus dokter, kemudian harus istilahnya magang ya kalau intensif itu pas saat COVID itu. Jadi ya ikut jaga di perbatasan karena sempat juga kan di magang juga di puskesmas, sehingga ya memang itu adalah pilihan dan memang dokter ini harus mengurusi orang sakit, orang yang membutuhkan pendampingan untuk kesehatan dan sebagainya, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa bekerja dengan baik. Itu adalah satu hal keinginan dari orang tua adalah seperti itu. Menjadi sosok ibu bagi putra sematawayang ini berarti Mbak Ita. Pernah nggak sih karena terlalu sibuknya Mbak Ita ini sampai akhirnya si anak ini komplain kok kelihatan perhatiannya kurang atau seperti apa gitu, pernah enggak Mbak Ita? Karena alhamdulillah sih enggak Mas, karena kebetulan kan ada orang tua saya ya, jadi kami limpahilah, karena kebetulan kalau saya ini ya itu tadi TikTok sif-sifan sama suami gitu. Jadi kalau pas saya lagi pergi keluar kota gitu,
sama suami, kalau paling ya sama eyang kan, kalau di budaya Jawa ini kan eyang ini adalah segalanya bagi cucu ya. Kalau kita sama orang tua kan masih dimarahin, masih ditegur gitu, tapi kalau sama eyang itu nggak bakal dimarahin. Ya paling kita sih titip-titip seperti itu, tapi karena memang anak saya dari kecil itu sudah punya kegiatan seneng nyanyi gitu ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain, apalagi kan selama 3 tahun di SMA kan dia di boarding school gitu, kayaknya malah lebih seneng sama teman-temannya deh. Dan yang setelah lulus kan di kedokteran itu kan tidak ada waktu yang senggang Mas gitu ya, jadi banyak kegiatan yang bisa terpenuhi dengan dia. Kemudian pada saat sekarang pun dia masih juga punya hobi barista gitu. Jadi dia juga kopi. Jadi memang anaknya juga senang kegiatan, sehingga ya alhamdulillah tidak ada waktu yang luang yang dia bisa manfaatin untuk waktu luang itu dengan hobi-hobinya. Mbak Ita, sebagai penoreh sejarah, karena sepanjang perjalanan pemimpin Kota Semarang ini duetnya selalu bapak-bapak nih, cowok-cowok gitu. Dan Mbak Ita ini termasuk sebagai pendobrak bahwa wakil wali kota wanita pertama Kota Semarang ini adalah Mbak Ita. Memaknai itu seperti apa Mbak Ita? Iya, tentunya pada saat akhirnya ini balik ke belakang ya Mas, sejarah masa lalu lah gitu. Tapi memang dilalui pada saat saya sudah memantapkan diri gitu ya, setelah suami saya memberikan dorongan gitu. Tapi kan kalau hanya dorongan tapi saya nggak mantep kan juga nggak jalan gitu ya. Tapi terus pada saat itu saya berdoa untuk sholat gitu ya, istikharah gitu. Apakah kemudian saya juga umroh Mas waktu itu, karena bagi saya kan yo deg-degan gitu ya, saya harus jadi wakil wali kota seperti apa, karena dulu saya waktu di BUMD itu kan ya minimal tahulah waktu itu tugasnya Pak Gubernur, tugasnya Pak Wakil Gubernur gitu ya, terus di pemerintahan gitu. Tapi kan berbeda pada saat saya di profesional gitu. Kemudian saya melakukan satu ya ikhtiar gitu kan, dan kemudian memang kayaknya memang sudah saatnya saya untuk harus maju wakil wali kota. Ya tentunya ada senang, ada bangga, tapi juga ada rasa kekhawatiran gitu. Apakah nanti saya bisa melakukan tugas-tugas yang notabene kan berbeda pada saat saya pertama dulu jadi profesional, kemudian ini di birokrasi gitu ya, sehingga pasti harus pertama itu belajar untuk menyesuaikan dengan kondisi saya yang awalnya sebagai seorang profesional untuk menjadi birokrat di pemerintah kota. Luar biasa, dan seiring berjalannya waktu kekhawatiran itu terkikis ya, dengan ya apapun harus dilakukan. Iya betul. Tapi memang pada saat awal mindset ini masih kebawa Mas gitu kan. Jadi kalau ngajak rapat gitu kan, kadang-kadang kan waktunya gitu. Dulu kan kalau di profesional itu pagi gitu kan, kita pasti harus punya pekerjaan, atau dulu waktu di perbankan kan harus melayani nasabah, melayani customer gitu. Tapi kalau di birokrasi ini kan saya awalnya terkaget-kaget loh, kok ada meeting pagi ya gitu kan. Kemudian hal-hal ada beberapa yang mungkin ada perbedaan gitu, tapi lama-kelamaan juga akhirnya bisa menyesuaikan diri, dan alhamdulillah ilmu-ilmu yang sebelumnya saya sudah lakukan itu bisa diimplementasikan di pemerintah Kota Semarang. Luar biasa. Dan pertanyaan berikutnya, sebagai seorang ibu yang memimpin penuh cinta kasih, bagaimana cara Mbak Ita menyebarkan energi positif ini tanpa tendensi memihak? Monggo. Iya, tentu kan sekarang ini saya dan Bapak Wali Kota kan menjadi bapak ibunya masyarakat. Ya tentu semuanya tidak ada perbedaan. Apapun punya kegiatan program apapun ya semuanya diberikan kepada seluruh masyarakat gitu. Utamanya kalau Bapak Wali Kota ini sangat luar biasa. Saya diberikan satu kesempatan, satu porsi lah untuk bagaimana mengembangkan atau lebih ke masalah sosial-sosial gitu ya. Jadi kalau
Pak Wali kebanyakan urusannya infrastruktur ya kayak bapak-bapak kalau sama ibu gitu ya. Kalau ibu-ibu ini atau seorang ibu ini diberikan untuk masalah-masalah yang sosial dan masalah pemberdayaan perempuan, masalah anak gitu, dan mungkin kami ini bisa berdua terus gitu ya karena saling memahami dan saling mungkin ada hal-hal yang kita bisa sinkron gitu ya Mas. Kalau mungkin kalau bapak-bapak itu kan sama-sama saling berbeda lah kalau antara perempuan dan laki, dan yang juga kebetulan juga gitu Pak Wali dengan suami saya kan dulu udah kenal. Saya dengan Bu Tia juga sudah dulu sama-sama satu bank Mas. Gitu. Saya tuh sering kebalik-balik Bu Tia sama Mbak Ita gitu. Sering kebalik. Jadi sama-sama di perbankan. Sama-sama di perbankan ya, dipersatukan karena merger gitu. Jadi saya dari bank satunya, kemudian Bu Tia juga dari bank yang lain, tapi pada saat merger itu jadi satu. Dan ketemu di situ gitu sehingga karena sudah kenal, jadi pada saat kampanye gitu ya dipertemukan itu sudah bukan orang asing lagi gitu. Chemistry-nya memang udah terbangun sejak sebelumnya. Betul Mas. Luar biasa, berbagi tugas dengan Bapak Wali Kota lebih ke infrastruktur dan masalah-masalah sosial. Mungkin Mbak Ita justru lebih luas menghandle itu semuanya Mbak Ita. Ini poin inspirasi yang kita dapat di segmen kedua, luar biasa. Begitu humble beliau, begitu menjelaskannya dengan begitu gamblang. Itulah sosok Mbak Ita yang kita dapatkan hari ini. Dan kita akan kembali lagi bersama inspirasi di segmen ketiga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan. Tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media. Kasih Ibu sepanjang wanita menjadi tema spesial kita di Hari Ibu, Rabu 22 Desember 2021.
Untuk itu, Sobat Inspirasi, jangan lupa selalu mengakses portal berita di Awal ID Inspirasi Dunia Masa Kini. Dan saksikan terus program Inspirasi di channel YouTube Awal Media Nusantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sudah hadir di studio Inspirasi, sudah ngobrol-ngobrol begitu asiknya, santai, serius tapi santai ya Mbak Ita. Sersan. Luar biasa, dan saya itu selalu teringat sebuah lagu yang kurang lebih liriknya seperti ini. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Ini Mas lagu, Rudi ini penyanyi top, jadinya suaranya wis Atur luar nuhun, Mbak biasa. Ita. Kemampuan saya ya lain-lain nggak bisa ya, cuma nyanyi itu. Mbak Ita, setuju nggak sih sama, masih relevan nggak bait-bait lagu itu? Ya sebenarnya sih kita tetap ya Mas ya, namanya perempuan itu kodratnya kan sebagai istri juga sebagai ibu gitu. Tapi untuk zaman sekarang ini sudah tidak relevan lagi gitu, dalam arti kita bisa mensupport keluarga, bisa mensupport suami, karena pada saat sekarang ini kan dunia sudah berbeda. Kondisi juga sudah berbeda, yang tentu membutuhkan support sebagai seorang perempuan. Saya ingat Mas kemarin, mungkin sedikit ya, jadi saya kemarin menghadiri acara pengajian gitu ya, kaitannya juga dengan Hari Ibu, bagaimana kita sebagai ibu ini bisa mengantarkan anak-anak kita pada saat generasi emas. Ini kan sangat susah sekali, karena di usia produktif itu lebih tinggi, lebih banyak daripada yang sudah tidak produktif lah. Di situ yang tausiah itu Mama Dede dari Jakarta itu menyampaikan sudah tidak zamannya perempuan itu hanya sebagai ibu saja, ibu rumah tangga saja, karena di dalam rumah pun itu kita bisa sebagai seorang pengusaha. Jadi apapun sekarang ini tidak bisa perempuan ini hanya berdiam diri saja, karena ya sebagai mencontohkan Mas, kita punya suami gitu ya, kita yang memerlukan, mungkin pada saat kita punya suami kita tidak perlu harus bekerja umpamanya nih, sudah dipenuhi semuanya, tapi suatu saat kita kan tidak tahu pasangan kita meninggal, apa yang kita bisa jalankan gitu kan lah. Ini yang menjadi satu inspirasi bahwa kita pun bisa kok, perempuan tuh bisa mandiri, tidak harus keluar rumah, tapi di rumah pun bisa. Nah kemarin ya ini contoh yang Mama Didi itu ceritakan, bahwa dia pun pada saat itu ditinggal sama suami gitu kan, tapi dia sudah menjalankan usaha di rumah, karena sebenarnya beliau juga seorang sarjana gitu ya, tapi karena tidak boleh kerja di luar, tapi bagaimana membuat kreativitas, membuat inovasi, kerja di rumah. Jadi contoh nih, beliau ini jual hijab, jual kerudung, gamis dan sebagainya. Ya ini yang tentunya bisa menjadi landasan. Makanya pada saat sekarang saya ini banyak mendorong kaum perempuan di Kota Semarang sebagai pelaku usaha. Jadi pelaku usaha saya dorong, saya carikan partner lah Mas gitu ya, dengan marketplace, dengan perbankan, dengan dengan institusi-institusi lainnya berupa CSR dan sebagainya. Dan itu dengan juga ada dorongan Pemkot ya. Tapi kan seperti yang selalu Pak Wali menyampaikan, bahwa pemerintah atau Kota Semarang ini nggak bisa berdiri sendiri. Pasti harus ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat atau stakeholder, sehingga ini adalah bagaimana upaya-upaya untuk perempuan ini bisa mandiri, sehingga minimal ya kayak
berurban farming, Betul, berkebun oke. gitu ya. Kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan yang di rumah ini bisa dijual gitu lah. Ini yang bisa memenuhi minimal memenuhi untuk kebutuhan diri sendiri. Dan ini ada satu kemandirian. Mandiri itu tidak harus yang kita bisa berpenghasilan berjuta-juta gitu ya, bisa penghasilan besar sekali enggak, tapi yang penting bisa memenuhi hidup sendiri, karena dari situ tidak akan terjadi namanya kayak KDRT, ada namanya istilahnya perang antara suami dan istri, karena kita sebagai perempuan bisa mengimbangi, bisa sejajar dengan laki-laki, tetapi harus diingat apapun kita tetap sebagai ibu dan sebagai istri. Dan momentum Hari Ibu ini momentum yang tepat untuk mengingatkan itu semuanya, peran wanita. Betul. Dan saat ini tim kreatif dari Awal Media sudah mempersiapkan kado spesial khususnya untuk Mbak Ita sebagai sosok seorang ibu, tidak hanya untuk keluarga tapi juga ibu bagi Kota Semarang tercinta ini. Mas. Kita akan menyaksikan video berikut ini, Mbak Ita. Monggo. Selamat Hari Ibu untuk ibu terbaik dari anakku. Maafkan aku atas lelah dan tangismu yang seringkali gagal aku bantu. Semoga Tuhan selalu memberkahi kesehatan dan kebaikanmu. Selamat Hari Ibu, Mama Ita tercinta. Semoga sukses selalu. Amin. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 22 Desember 2021 dalam rangka memperingati Hari Ibu, saya Muhammad Farah Sani Perdana mengucapkan nanti di ini ya, kepada live streamingnya yang muncul ya. Rita Gunaryanti Rahayu, sosok perempuan hebat yang bisa membagi waktunya dikala memimpin Kota Semarang, masih bisa care terhadap saya, masih bisa sempat masakin saya, sempat untuk selalu memperhatikan saya. Semoga selalu menjadi Nah, ora yo mosok tanggone yo. Tentunya bagi seluruh masyarakat. Cuman memang ini kemasan ini lebih karena di Taruna Nusantaranya, Bu. Iya, iya. Potongan Iya, rambut dan luar biasa. Tepuk tangannya. Walaupun di studio ini tidak bisa mendengarkan audionya, nanti diharapkan Mbak Ita bisa ada putar ulangnya ya, Iya. di channel, atau nanti setelah tayangan ini kita bisa ke komputer sebentar ya, Iya. untuk apa sih sebenarnya tadi yang diucapkan oleh suami tercinta dan juga putra tercinta, yang intinya adalah mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Mbak Ita. Ini lepas tugas untuk cuci piring, untuk masak, atau apa biasanya tradisinya, Mbak Ita? Tapi tadi udah pada pergi semua. Jadi akhirnya terakhir ya saya tetap balik. Jadi tadi malam mereka juga udah surprisein, Mas. Jadi saya kan biasa kalau kerja sampai malam, Mas. Jadi di atas jam 12 gitu. Oh iya? Iya, jadi karena saya juga alhamdulillah sedang berproses studi S3. Nah, ini lagi mau persiapan ujian proposal, Mas. Jadi Mbak, saya kok ngelihat aktivitasnya sudah belenger duluan ya, Mbak ya. Jadi terus tadi malam udah surprisein gitu. Jadi berdua itu bapak anak gitu ya. Itu kompak ya? Iya, kompak, dan setiap kali saya ulang tahun, kemudian juga ibu bapak saya dan sebagainya itu anak saya dan bapaknya juga selalu siapin. Jadi tadi malam juga sudah nyiapin ucapan-ucapan juga gitu. Alhamdulillah saya dikaruniai bisa diberi pasangan hidup yang luar biasa, kemudian juga anak yang luar biasa, sehingga saya juga bisa lebih memberikan sumbangsih kepada masyarakat ini lebih luas gitu. Jadi nggak diribetin gitu ya, Mas. Jadi mamnya harus nganter anak dan sebagainya, karena memang ya sudah semuanya udah bisa mandiri sendiri-sendiri. Si Juwon ini plek keteplek bapaknya ya? Iya, Mas. Kalau nanti kayak tetangga ya lucu ya. Sampai ke gaya bicaranya, lembutnya dan sebagainya. Beda maknya ya. Nggak berani ngomong loh. Bentar, kalau emaknya ini yang saya pengen tahu tuh saat dulu sering
mondar-mandir di catwalk itu ceritanya gimana Mbak Ita? Ya tapi malu lah sekarang udah dulu masih segini sekarang segini. Gimana dulu memang aktif di dunia catwalk? Ya sebenarnya sih awalnya dari acara-acara yang dari Bapak ya. Bapak itu kan dulu di perkebunan gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di sana gitu ya. Jadi terus Mama juga gitu. Jadi akhirnya ya jadi kegiatan-kegiatan itu termasuk waktu di kuliah dan sebagainya. Tapi nggak bisa nggak bisa yang terlalu luas gitu karena nggak boleh sama bapak saya. Dulu bapak saya menyampaikan, almarhum ayah saya itu menyampaikan, kamu itu sekolah aja, nggak usah perlu cari duit gitu. Padahal kan sebenarnya itu kan hobi. Jadi harus menjelaskan karena almarhum bapak saya tuh orangnya kolot gitu ya. Dulu kalau pacaran aja Mas udah jam 9 gitu. Udah jam bukan gitu Mas, udah duduk di sebelah sana gitu. Jadi udah duduk sambil baca koran. Ya sudahlah, berarti kan udah jamnya, nggak boleh lagi, udah pulaan. Jadi itu adalah salah satu juga didikan dari orang tua saya, bagaimana kita juga harus sekolah tinggi, kemudian harus diimbangi lah gitu. Jadi ya hanya untuk hobi saja. Itu tadi sosok ayah yang begitu kolot. Kalau ibu, menurut pandangan Mbak Ita? Kalau mama saya lebih ini ya Mas, lebih modern. Ya karena kalau kan beda, kalau ayah saya ini kan di besar itu di lingkungan yang lebih agamis. Kalau almarhum ayah saya, kalau ibu saya kebetulan sekarang dengan saya ya, karena bapak usia sudah. Berapa sekarang ibu? Kalau ibu ini usia 77. Kalau kemarin kan ayah meninggal itu Seido itu kan usia 80. Jadi lebih modern karena almarhum Eyang itu kerjanya ini kan di perhutani sehingga lebih luas pergaulannya sehingga lebih memahami lah gitu. Tapi kalau karena almarhum itu di lingkupnya itu lebih agamis jadi lebih kolot gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah dengan kombinasi itu jadinya kayak saya gini Mas. Mungkin untuk mama tercinta ada ucapan selamat dari ibu ini dari Mbak Ita, mumpung mungkin saat ini mama juga menyaksikan. Aduh, aku malah nangis jadinya. Jadi tadi pagi saya juga udah dengan anak saya karena kebetulan bukan dengan saya Mas, dan ibu menyampaikan bahwa beliau ingin bisa mendampingi kami semuanya, anak dan cucu, karena Pak saya kan anak tertua dan kebetulan beliau ini bersama saya. Jadi itu harapan dari orang tua pasti tidak lebih dari itu Mas. Jadi ibu saya tadi berpesan bahwa hanya ingin mendampingi kami semuanya, dan tentu kami sekali sama mama saya, ibu saya yang sudah melahirkan mendampingi. Pada saat saya sudah mulai dilantik jadi wakil wali kota, beliau dengan ikhlas, dengan rela bersama-sama saya karena ingin mengawal, ingin memberikan semangat agar saya bisa mengemban tugas sebagai wakil wali kota untuk bisa berguna pada masyarakat. Dan saat ini beliau ada bersama saya, dan tadi pagi saya juga memberikan ucapan kepada ibu saya, dan hanya harapan ibu saya tidak lebih Mas, tidak pernah menuntut apapun, hanya beliau hanya ingin diperhatikan, hanya ingin didampingi karena beliau sudah sendiri. Dan tentu hanya harapan beliau bisa mendampingi, bisa bersama kami, bersama anak-anak dan cucu-cucu sampai beliau meninggalkan dunia ini. Jadi itu yang harapan, dan tentunya saya juga matur nuwun kepada mama yang sudah dengan rela, dengan ikhlas bersama-sama dengan kami mendampingi sejak saya, karena dulu pada saat saya belum wakil wali kota, beliau nggak kerso untuk pindah. Tapi pada saat saya
dilatih. Beliau ingin mendampingi dan memberi semangat, karena kalau setiap kali saya punya masalah, saya selalu matur dengan beliau. Dulu masih ada ayah saya, tapi sekarang beliau sendiri, sehingga harapan-harapannya saling support. Dan mama ini juga sangat tertekan karena selama ini selalu berdua sama papa, tapi kemarin meninggal dan mendadak karena juga kena COVID, sehingga sampai sekarang juga belum bisa pulih seperti sedia kala. Sehingga ini adalah saatnya kami juga merawat untuk beliau agar bisa tetap bertahan untuk semangatnya, karena saat kemarin sempat down juga. Sehingga ini harapan kami agar mama saya bisa tetap semangat untuk bersama-sama dengan kami semua. Itu Mas. Doa terbaik juga dari tim Awal Media agar mama tercinta segera pulih dan bisa bangkit lagi semangatnya, dan kita berdoa untuk usia beliau dipanjangkan agar bisa mendampingi keluarga sesuai dengan harapan beliau. Memang tidak banyak menuntut, tapi hanya ingin mendampingi putra-putrinya pada saat ini. Aduh, saya jadi ikut terharu ini. Sekali lagi selamat, dan mama patut berbangga karena punya putra-putri yang berprestasi dan bisa membawa kebanggaan untuk keluarga. Dan ini memang momentum yang sangat tepat untuk memberikan ucapan selamat kepada ibu-ibu kita tercinta. Luar biasa. Tepat sekali, tema kita kali ini adalah kasih ibu sepanjang wanita. Ibu hanya ingin mendampingi kita sampai sejauh mana kita berkiprah, mendharma baktikan hidup kita untuk masyarakat. Seperti itu ya Mbak Ita. Mungkin karena suasananya seperti ini, kita break dulu. Kita akan kembali setelah komersial break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan, tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media.
segalak-galaknya Mbak Ita bisa ambiar juga kalau itu menyangkut mama tercinta, dan hal itu sangat ekspresif beliau luapkan di hari ibu ini, dan ternyata memang kedekatan emosional beliau dengan mama tercinta begitu luar biasa. Ada satu quote yang saya baca hari ini bahwa ibu itu adalah alarm terbaik di dunia. Karena pada saat kita minta dibangunkan jam 7 pagi, ibu membangunkan kita jam 6 pagi dan mengatakan kepada kita bahwa ini sudah jam 8 pagi. Itu sosok seorang ibu yang tidak mau anaknya gagal, memberikan semangat, dan itu memang selalu diungkapkan lewat satu ekspresi yang tak terduga seperti itu. Dan Mbak Ita, kita sudah ada di segmen terakhir. Kita ingin menggali lebih dalam tentang hobinya Mbak Ita masak ini loh, Mbak. Kalau di YouTube, sepertinya Mbak Ita juga aktif ya di channel YouTube, dan kita taunya hanya hobi bersepeda saja gitu. Tapi ternyata memasak dan berkebun ini, bahkan ini sedang nyeting dapur yang di belakang untuk bikin konten-konten nih. Ceritakan Mbak Ita. Supaya ibu-ibu yang saat ini menyaksikan juga terinspirasi. Monggo Mbak. Iya, jadi memang kalau masak itu kan hobi, karena memang turunan dari ibu saya, karena ibu saya itu memang hobi masak, Mas. Jadi kalau lebaran itu nggak pernah pesen gitu, jadi masak sampai tidur di dapur, Mas, nungguin masaknya itu sampai jadi gitu kan. Nah, itu jadi tertular. Tapi kalau untuk berkebun itu adalah pada saat masa pandemi. Jadi saya mendapatkan juga instruksi dari Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, untuk bagaimana kita berurban farming. Kalau kita berkebun di wilayah yang luas ini masih bisa ya, Mas, kalau di kabupaten-kabupaten atau di halaman yang luas lah itu. Tapi kalau di perkotaan seperti kita ini kan lahannya kecil-kecil gitu. Jadi bagaimana kita berkebun, membuat kebun dengan pertanian perkotaan, sehingga saya waktu itu tergerak karena kebetulan juga saya kan insinyur pertanian. Kemudian saya kombinasiin, Mas, kebetulan pada saat di rumah ini kan ada halaman juga nggak terlalu besar. Kemudian kan sering saya buat inovasi-inovasi, yaitu tadi bagaimana saya bisa berkebun di rumah gitu, kemudian dimasak hasilnya. Jadi kalau ada hasil, karena pelan anak saya kan juga makannya makan sehat, pola sehat gitu, sehingga dia saya butuh sayuran yang segar-segar lah. Itu dari situ terbersit untuk bagaimana melakukan pertanian perkotaan, tapi karena kita rumahnya di perumahan kan nggak mungkin yang asal tanam-tanam. Akhirnya saya juga buat untuk dari segi estetikanya nih ada. Ya saya sih otodidak, Mas. Jadi cari aja Mbak Google ini kan paling hebat ya, Mas. Jadi contoh-contoh dan sebagainya, dan akhirnya jadi pada saat itu saya kan sering saya masukin upload di medsos gitu. Akhirnya orang-orang kan pengen gitu. Nah dengan seperti itu kenapa saya nggak membuat pelatihan-pelatihan, dan akhirnya sekarang saya punya namanya Sekolah Berkebun. Sekolah Berkebun. Iya, jadi namanya Sekolah Berkebun. Mbak Ita gitu nggak ada? Kalau enggak, jadi Sekolah Berkebun itu biar universal, Mas, gitu ya. Jadi kita sedang kembangkan, dan itu kalau dulu orang harus datang ke rumah, tapi pada saat terus COVID-nya tinggi kan nggak berani ya, Mas, gitu kan. Nanti jadi klaster gitu. Akhirnya sekarang ini kami membuat modelnya adalah instruktur dari instruktur, Mas. Sekolah Berkebun ini tim Sekolah Berkebun tuh datang ke masyarakat. Nah, kemudian nanti mereka diberikan pelatihan dan kami berikan bibit sama benih tanaman. Nah, dan itu akhirnya sekarang luar biasa. Sekarang ibu-ibu tuh banyak, dan mereka bisa menjual hasil dari sayuran itu ke orang yang jual. Jadi ada sih yang di satu kelompok wanita tani kan ada namanya kelompok-kelompok, dan itu didukung juga oleh pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pertanian. Itu bisa jual, Mas. Katakanlah dia satu tempat itu dia jual menanam daun bawang. Itu dijual ke tukang martabak. Nah, itu kan seperti itu kan hanya menjadi uang. Lah ini yang
menjadi pendapatan yang tadi saya sampaikan. Martabak, mie ayam. Mie ayam gitu. Kemudian ada juga yang dijualnya ke mbok belanjan. Nah, nanti dia gantian bisa dapat tempe dan sebagainya. Lah ini yang menjadi satu inspirasi kepada ibu-ibu bahwa kita yang tadi saya sampaikan, bekerja itu tidak harus keluar dari rumah. Kita di dalam rumah dan kecukupan sayur itu bisa mencukupi diri kita sendiri, sisanya bisa dijual dan bisa menjadi penghidupan. Lewat sekolah berkebun dan urban farming ini tadi ya. Gitu. Dan kemudian saya berpikir, ya itu terus kemudian ada tawaran, kenapa enggak masak hasil berkebunnya gitu, hanya dibuat tutorial untuk dari hasil panen itu dijadikan masakan-masakan yang sehat. Ini keren banget nih programnya. Nanti kapan-kapan Mas, saya masakin. Oh iya, saya nanti ke studionya Mbak Ita berarti ya. Ya betul, nanti kapan-kapan bisa syuting di sana. Saya pengen dibikinin balado terong gitu. Oh bisa? boleh Mas. Ada balado terong, kemudian saya juga bisa nanam padi loh Mas di sana. Iya. Medianya? Medianya pot. Oh. Iya, pot sama, dan itu memang saya sedang buat untuk untuk percobaan mana yang padi-padi itu bisa cocok di pot, sehingga nanti kalau ada lahan-lahan yang kosong itu kita bisa manfaatkan. Oke. Wah, keren banget. Banyak hal sebenarnya Sobat Inspirasi yang bisa kita gali dari sosok Mbak Ita ini, mulai dari urban farming, sekolah berkebun, sampai dengan nanti akan ada konten yang memasak dari hasil urban farming tadinya, Mbak Ita. Juga untuk masakan untuk yang sehat-sehat, Mas. Masakan yang sehat-sehat. Luar biasa. Tidak akan cukup waktu 1 hari untuk ngobrol dengan Mbak Ita karena banyak hal yang bisa kita gali, kita bisa pelajari. Tapi bagaimanapun kita harus menutup episode inspirasi kali ini Mbak Ita. Namun sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Mbak Ita untuk Sobat Inspirasi, khususnya ibu-ibu yang saat ini menyaksikan. Monggo Mbak Ita. Matur nuwun kepada Sobat Inspirasi, utamanya kepada perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Semarang. Kita bersama-sama untuk bagaimana kembali lagi ke kehidupan yang lalu, di mana pada saat dulu kita bisa berkehidupan normal, tetapi dengan kondisi seperti ini apapun kita harus hadapi, dan saya yakin perempuan-perempuan di Kota Semarang, ibu-ibu di Kota Semarang akan bisa survive, akan bisa melewati masa-masa sulit ini, dan saya yakin ibu-ibu juga akan semangat bagaimana menyongsong untuk tahun 2022. Dan tentu kalau dengan perempuan-perempuan lebih tangguh, lebih berdaya, akan menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Dan tentu bersama-sama kita mengawal pembangunan, kita mengawal program-program dari pemerintah Kota Semarang, program Bapak Wali Kota, program pemerintah Kota Semarang untuk menjadikan Semarang semakin hebat. Sukses selalu, semangat untuk daya juang yang tinggi, bahwa perempuan-perempuan bisa lebih tangguh dan lebih berdaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perempuan-perempuan menjadi lebih tangguh dan berdaya, menjadi Semarang lebih hebat lagi. Mbak Ita, matur nuwun sangat, sudah banyak menginspirasi Sobat Inspirasi, dan atas waktunya. Mungkin lain waktu justru saya yang akan dolan ke dapur ya, dapur sama kebun. Dapur dan kebunnya Mbak Ita. Di sana kita akan eksplor bagaimana Mbak Ita memasak dan berkebun. Terima kasih sudah banyak menginspirasi. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, dan sampaikan salam saya untuk Mama tercinta, untuk Mas Alwin dan Mas Juwon ya. Salam untuk trio kompak ini dan selalu menginspirasi. Akhirnya saya Rudi Bonsa dan Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang, undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.